Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan Yesus. Selamat siang semuanya. Tetap semangat, tetap sehat selalu. Ini kita boleh tetap semangat ya, untuk kita boleh bersama-sama. Kita ada di dalam satu tema Bapak Ibu. Untuk firman Tuhan siang hari ini akan terambil dengan sebuah tema tentang Eliza's anointing ataupun urapan daripada Eliza ya. Di mana kita melihat, kita mengingat satu ungkapan yang luar biasa, yaitu apa yang dimaksud dengan urapan yang double porsi. Betul Bu ya? Kalau kita mengingat apa yang dinamakan dengan double porsi, kayaknya ini luar biasa Bapak Ibu ya. Kalau siapa yang saat ini memang suka dengan yang double porsi, kalau makanan double porsi oke juga ya. Steak yang double porsi, chicken double porsi kalau anak-anak muda gitu ya. Kalau misalnya kita juga ada di dalam kita resepsi. Nah ini salah satu ya Bu ya. Kalau bisa jangan double porsi Bu ya. Betul ya. Biasanya kalau dulu kita anak-anak muda, biasanya kita juga double porsi. Segala sesuatu yang double porsi adalah sesuatu yang menyenangkan di dalam kehidupan kita ya Bapak Ibu ya. Double porsi dalam berkat keuangan, amin Bapak Ibu ya. Double porsi dan sukses di dalam pekerjaan saya dan saudara, amin. Sukses di dalam pelayanan itu yang terpenting, double porsi di dalam kesuksesan dalam pelayanan. Namun kemarin saya mengingatkan bahwa kesuksesan itu apa? Itu ya, kesuksesan adalah bagaimana kita ini di dalam hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan. Ini adalah merupakan satu kesuksesan yang sejati. Bukan dilihat dari segala sesuatu. Memang di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan dunia, berkat jasmani juga perlu, amin Bapak Ibu ya. Siapa yang tidak perlu berkat jasmani? Angkat tangan saudara. Gak ada ya, semuanya juga ya. Tetapi ada satu hal di dalam Matius 6 ayat 33 dikatakan bahwa carilah dahulu keadaan surga dan kebenarannya, maka semuanya akan dilimpahkan kepadamu. Artinya apa Bapak Ibu? Di dalam kehidupan kekristenan kita, kehidupan kita ini terbalik. Rumus daripada untuk hidup di dalam kekristenan ini, untuk ada keseimbangan antara kehidupan duniawi dengan kehidupan rohani, semuanya bertitik berat justru kepada kehidupan rohani yang dahulu. Karena carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka otomatis Bapak Ibu, semua berkat-berkat yang akan saudara perlukan tanpa terasa Tuhan memelihara dalam kehidupan saya dan saudara. Amin Bapak Ibu. Beri kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa. Siang hari ini Bapak Ibu, kita akan bersama-sama untuk melihat, kita akan bersama-sama untuk belajar dari seseorang yang bernama Eliza Bapak Ibu. Seperti yang saudara ketahui ya, bahwa Eliza ini adalah seorang murid dari seorang nabi yang sangat luar biasa dan cukup dikenal. Siapa namanya dia? Dia adalah Elia. Ya, tentu dengan cerita-cerita tentang Elia ini, saya dan saudara sudah banyak melihat reputasinya. Bagaimana dia seorang diri mengalahkan 350 Nabi Baal. Ya, luar biasa ya Bapak Ibu ya. Bagaimana selama 3,5 tahun, maka Israel tidak turun hujan Bapak Ibu ya. Coba Anda bayangkan bila saat ini Tante ya, panas sekali enggak di kota Tante ya? Magayudan panas ya, luar biasa ya. Tapi kemarin sudah agak mulai dingin ya. Rasanya kita nggak bisa tidur ya Bu ya dalam waktu-waktu akhir ini ya. Doa panas sekali Bapak Ibu ya, sehingga kemarin kita memprioritaskan untuk bersih-bersih AC ya Bapak Ibu, karena nggak bisa tidur hampir 3 minggu ini Bu ya. Dan ternyata betul, di samping memang AC-nya juga sudah tua Bapak Ibu, ternyata freonnya juga habis kemarin ya. Sehingga kita kemarin memprioritaskan untuk kita bisa cek. Puji Tuhan, pada saat kemarin kita bisa agak lebih layak lah, untuk lebih tenang di dalam tidurnya kita Bapak Ibu. Jadi bayangkan kalau pada saat zamannya Elia, sempat 3,5 tahun tidak turun hujan Mbak Selvi. Rasanya gimana 3,5 tahun tidak turun hujan? Rasanya tentu panas sekali ya, sangat tidak nyaman di dalam kehidupan. Tapi Bapak Ibu, ini adalah merupakan sebuah hal dan mujizat yang pernah dilakukan oleh seorang nabi besar yang bernama Elia. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siang hari ini kita boleh akan belajar dari 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10 Bapak Ibu ya. Saudara, Pak, silakan buka Alkitab saudara, Bapak Ibu.
2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-10. Ini ternyata nggak bisa next one. Next saja Pak, secara manual ya. Ini nggak bisa ini. Ya, kita boleh melihat dulu sebelum kita masuk ke tadi di dalam nats kita siang ini, di dalam 2 Raja-Raja 2 1 sampai 10. Kita akan boleh belajar bagaimana Elisa ini terpanggil Bapak Ibu ya. Kita boleh baca dari salah seorang saudara dari 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Kita akan baca bersama Bapak Ibu ya. Kitab 1 Raja-Raja 19 ya. Silakan kalau salah seorang dari Bapak Ibu sudah berkenan bisa mendapatkan ayat ini, Bapak Ibu. Ya. Kita melihat bagaimana Elia ini terpanggil. Ya. Satu Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Ya. 1 Raja-Raja 19 ayat 19 sampai 21. Ya. Ini 1 Samuel Pak ya. Tentang Elisa terpanggil. Saya akan bacakan untuk saya dan Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat yang 19 dikatakan demikian, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia, katanya, biarkanlah aku mencium ayahku dan ibuku dahulu, lalu aku akan mengikuti engkau. Jawabnya kepadanya, baiklah, pulang dahulu dan ingatlah apa yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat yang ke-21 dikatakan demikian, lalu berbalik Yahya daripada Elia. Ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya dan memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia. Bapak Ibu sekalian, ini adalah satu momen di mana seorang Elisa ini terpanggil Bapak Ibu ya. Seperti kita tadi tahu bahwa pada saat Elisa ini terpanggil oleh Elia, dia sedang membajak Bapak Ibu ya. Artinya apa? Membajak saja tidak hanya dengan sepasang lembu loh ya. Membajaknya dengan 12 ekor atau 12 pasang lembu. Berarti dia ini orang kaya atau bagaimana nih? Orang kaya ya, karena sepasang lembu udah berapa nih Bu? Coba ya. 40 juta ya kalau memang sudah bisa membajak ya. Dia ada satu lembu 20 juta, 25 juta, sepasang 50 juta. Betul ya? Nah kalau ini 12 pasang, berarti ada 24 ekor. Artinya apa? Pada saat itu dia adalah seorang yang berada Bapak Ibu ya. Dia adalah seorang kaya, dia anak orang kaya. Betul ya? Kalau cukup misalnya dia punya tanah, punya ladang untuk digarap cukup dengan satu pasang lembu, tentu dia tidak akan membutuhkan untuk apa? Sedemikian banyak lembu untuk dia ajak untuk membajak sawahnya, ladangnya, milik dia, milik keluarganya, milik orang tuanya. Jadi Bapak Ibu kita mau melihat dulu latar belakangnya. Kalau kita mau mencontoh, kalau kita mau mengikuti, kalau kita ingin meneladani seorang Elisa dengan urapan double porsinya, kita perlu tahu dulu karakternya seperti apa yang akan kita contoh, yang akan kita teladani pribadi itu. Pada saat kita melihat Elisa membajak sawah, tentu Bapak Ibu dia adalah seorang yang satu adalah anak orang kaya, tetapi Elisa adalah seorang yang rajin tidak? Tentu rajin ya, membajak sendiri dengan tekun, dengan rajin ya. Dia dikatakan di dalam cerita Alkitab ini bahwa di dalamnya dikatakan bahwa dia tidak membayar orang lain,
ataupun mempekerjakan orang lain untuk membaca ladang itu. Tetapi Elisa membajak sendiri sawah ladangnya dengan 12 ekor lembu. Ada satu hal yang luar biasa dalam kemapanan dalam kehidupannya. Dia anak seorang kaya, Bapak Ibu, dan dia seorang yang sangat rajin di dalam kehidupan kesehariannya. Namun ada satu hal yang mengejutkan dia, kalau mana seorang nabi besar yang bernama Elia menghampiri dia dan memanggil dia untuk meninggalkan semua kenyamanan di dalam hidupnya. Sehingga saya katakan di dalam yang ayat yang ke-6 bahwa Elisa ini berkomitmen untuk meninggalkan kedagingannya dan mengutamakan Tuhan di dalam seluruh aspek hidupnya. Kalau saat saudara ada di dalam kehidupan yang mapan, di dalam kehidupan pribadi yang memang boleh dikatakan Bapak Ibu semuanya berjalan dengan begitu baik, saya mau merenungkan bersama-sama bagaimana pada saat itu kalau Tuhan memanggil saudara untuk saudara dipanggil untuk melayani Tuhan. Kira-kira saudara siap untuk meninggalkan apa yang saat ini sudah saudara raih, yang sudah saudara dapatkan, yang sudah begitu nyaman di dalam kehidupan saudara? Bapak Ibu, siang hari ini kita mau lihat satu alasan untuk mempelajari seorang pribadi yang bernama Elisa. Artinya apa? Bahwa di dalam cerita seluruh Alkitab, orang-orang yang dipakai Tuhan, yang diberkati Tuhan, yang dipakai luar biasa oleh Tuhan, semuanya adalah orang-orang yang rajin di dalam bekerja, Bapak Ibu ya. Ini karakter yang utama. Dan mereka bukan orang-orang yang malas, Bapak Ibu ya. Semua sergap, semuanya rajin, semuanya Bapak Ibu. Coba kita akan melihat mulai dari Nuh ya. Kemudian mulai dari Nuh, mulai Abraham juga ya. Dari Abraham ada Ishak, ada Yakub, ada Yusuf ya. Dan yang terakhir kita melihat seorang karakter yang luar biasa akan kita boleh belajar siang hari ini adalah Elisa ya. Yang pertama, untuk kita boleh ada di dalam perjalanan untuk mendapatkan urapan double porsi, kita harus menjadi orang yang rajin, Bapak Ibu ya. Caplok kanan kiri. Ayo kita rajin. Ya, rajin ya. Kemudian kita berikutnya Pak ya, Pak Andreas ya. Kita akan lihat berikutnya ya. Next. Jadi karakter yang pertama adalah bahwa kita untuk boleh bisa mendapatkan urapan double porsi, syaratnya kita harus menjadi orang yang rajin Bapak Ibu ya. Rajin apapun juga ya. Rajin baca Alkitab, rajin untuk berdoa, rajin untuk berpelayanan, rajin untuk ke gereja. Saudara harus disiplin dalam segala sesuatunya ya. Sehingga dikatakan mulai dari Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, dan tentu saja Elisa. Mereka adalah orang-orang yang punya komitmen tinggi dalam menjawab panggilan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, siang hari ini kita boleh belajar juga satu hal yang unik dari sebuah kehidupan hamba Tuhan yang sangat sukses ya, yang bernama Truett Cathy ya. Ini adalah pendiri restoran Chick-fil-A di Amerika. Saudara mungkin tidak begitu familiar ya dengan ini ya. Kalau mungkin dengan Kansas, Texas Fried Chicken is okay ya. Kemudian ya KFC is okay ya. Karena Mbak Jessie ini untuk Chick-fil-A, ini sifat restorannya adalah lokal saja di Amerika. Dan ini adalah market leader ternyata di Amerika ya. Kita melihat seperti apa Pak Andreas ya. Kehidupan dan keunikan daripada restoran Chick-fil-A di Amerika ini. Ya, kita boleh belajar dari kehidupan pendirinya yang bernama Truett Cathy ya. Bapak Ibu, kita akan saksikan bagaimana seorang pengusaha ini benar-benar mengutamakan Tuhan di dalam kehidupannya dan menyerahkan seluruhnya dalam kehidupannya di saat dia mengelola dalam bisnisnya. Kita akan lihat. Tapi kesuksesan Chick-fil-A ini nggak cuma karena chicken sandwich yang lezat. Truett Cathy juga memiliki nilai-nilai dan prinsip yang konsisten diterapkan dalam bisnisnya. Salah satu nilai yang paling terkenal adalah penutupan restoran Chick-fil-A pada hari Minggu sebagai bentuk penghormatan kepada Tuhan. Selain itu, Truett Cathy juga sangat peduli dengan karyawan-karyawannya. Ia memberikan training dan pengembangan karir yang baik kepada karyawannya, serta memberikan kesempatan kepada mereka untuk memiliki restoran Chick-fil-A sendiri. Nah, jadi gitu kisah tentang chicken sandwich pertama di dunia dan kesuksesan Truett Cathy sebagai pendiri Chick-fil-A. Jangan lupa like, komen, dan juga follow supaya nggak ketinggalan info-info menarik lainnya.
Bapak Ibu ini begitu cepat banget ya, sehingga kita nggak dapat apa sih poin yang akan kita belajar dari ini ya. Coba next point Mbak ya. Bapak Ibu, ada sesuatu yang unik dari pembukaan restoran ini ya. Ini adalah rahasia sukses seorang Troy Cathy ya. Ini adalah satu hal di mana dia ini tutup toko di hari Minggu. Ya, close on Sunday. Ya, berani untuk Bahtera Perfumery close on Sunday. Dia bilang enggak Bapak Ibu ya. Ya, aduh, Mas Budi, toko Gaya Baru hari Minggu tutup ya Mas Budi. Sejak dulu sampai sekarang sepertinya kan tetap tutup ya. Tidak pernah buka. Jadi total karyawan Minggu semua close ya. Dan tidak ada pernah misalnya pas Lebaran gitu rame Gaya Baru dibuka. Tidak. Hari Minggu. Karena Lebaran nggak pernah hari Minggu Mas ya. Gitu kan ya, maksudnya ya. Tapi kalau hari Minggu, saya rasa kalau saya lewat Selamat Riyadi di depan McD Bu ini Mas Budi, tidak pernah buka ya kalau hari Minggu ya. Ya, kan anaknya ada yang luar biasa. Betul ya Bu Joko ya? Ya. Hani nggak berani kalau dia close on Sunday. Karena apa? Ya biasanya kan ramenya kalau hari Minggu, betul ya? Mereka kan pada libur semuanya, betul ya? Kalau ini misalnya kita adalah, apalagi kita kuliner. Ya kalau kuliner itu kan Sabtu sama Minggu, weekend sama Minggu ya. Kemudian adalah hari-hari yang libur. Betul ya? Baik nasional maupun libur juga, libur-libur insidentil. Itu kan hari-hari yang memang kita boleh hidup ya Tante ya. Ya, libur enggak perusahaan Tante hari Minggu? Libur ya. Puji Tuhan, haleluya. Itu berkat yang berlimpah-limpah sama seperti ini Bapak ya. Gitu. Amrita Jaya libur hari Minggu. Libur Bapak Ibu ya. Siapa yang buka Mbak Desi? Orangnya di sini semua. Ya, orangnya Mbak Desi ibadah semua. Ya, Bapak Ibu kita lihat ini ada hal yang unik rahasia suksesnya. Awal buka restoran ini adalah di bulan November tahun 67 di sebuah kota kecil di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat ya. Dan gerai-gerainya terus berkembang Bapak Ibu hingga luar biasa ya. Berapa? Enggak cuma 1, 2, 3 Mbak. Tetapi ini sampai 1.600 gerai di seluruh negara bagian AS. Coba, luar biasa nggak? 1.600 gerai. Gaya Baru buka 100 toko. Wah, luar biasa Mas Budi ya. Betul ya? Amin, puji Tuhan Pak Jobayas. Itu salah satu hal di mana memang yang tadi dikatakan apa sih rahasianya Gaya Baru bisa sampai membuka 100 gerai, betul ya? Karena dia close on Sunday. Dia tutup kalau pas hari Minggu Bapak Ibu ya. Kemudian Chick-fil-A menjadi restoran lokator besar di Amerika dengan penjualan Bapak Ibu 3,2 miliar dolar itu pada tahun 2009. Coba kita hitung ya, 3,9 miliar dolar kalau sekarang mungkin sekitar 150 triliun dalam setahun Bu. Ini jualannya itu cuma seperti yang tadi Bapak bilang ini. Ya, jadi jualannya itu dia cuma apa? Seperti burger tapi dari chicken. Ya kan? Jadi burger ayam sebenarnya sih kalau kita gampang aja gitu. Burger biasanya adalah kita pakai sapi Bu ya. Tapi ini Chick-fil-A ini adalah hanya dari burger tapi pakai ayam. Tapi ini istimewanya apa Bapak Ibu? Dia punya banyak saus. Yang sausnya ini adalah saus yang memang betul-betul luar biasa. Ini rahasianya ya. Sehingga dia juga dan juga pelayanannya. Sehingga ini sangat dikenal sekali ya perusahaan ini dengan pelayanannya yang luar biasa. Ya, sehingga dengan tidak segan-segan mereka yang punya pelayanan yang terkait dengan toko ini benar-benar luar biasa. Bapak Ibu, tahun 2011 dia menyerahkan jabatan CEO kepada putranya bernama Dan Cathy. Dan satu hal yang saya catat untuk saya dan saudara adalah keunikan restoran Chick-fil-A adalah close on Sunday hingga saat ini. Jadi bukan sampai hanya tahun 2011 saja. Tetapi kalau saudara kita boleh diberkati dan dia pergi ke Amerika, Joko, maka hari ini you nyari Chick-fil-A gak ada hari Minggu. Ya. Mungkin ini sesuatu yang begitu menggembirakan kalau kita sebagai karyawannya ya Bapak Ibu ya. Karena kita hari Minggu bisa refreshing Bu, ya. Kita boleh bisa nengok saudara, orang tua, mertua, ya. Kita bisa berkunjung ke teman, betul ya. Paginya, kalau sorenya harus ke gereja, paginya ke gereja untuk berpelayanan, ya. Saudara nanti bisa buka di YouTube
Untuk lebih jelasnya lagi ya, untuk kita boleh belajar tentang keunikan daripada pengelolaan Chick-fil-A ini. Tapi satu hal di dalam siang hari ini yang ingin supaya saya kedepankan untuk saya saudara adalah bahwa pada saat restoran ini di dalam kacamata duniawi seharusnya mereka tidak melakukan kegilaan itu, tetapi hingga hari ini restoran ini semakin diberkati itu, semakin luar biasa Bu, semakin keuntungannya juga luar biasa, dan semakin hari semakin bertambah, semakin double porsi, semakin naik penjualannya. Semuanya siapa yang kejalan Bapak Bu? Tuhan kita yang luar biasa, yang memberikan urapan, yang memberikan berkat yang double porsi. Saat kita tidak boleh takut dengan apa yang menjadi rumus dari kehidupan kita secara duniawi. Amin Bapak Ibu, dari kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Mari next Pak Andreas. Bapak Ibu, semua itu bisa terjadi karena penyertaan ataupun urapan daripada Tuhan. Urapan Elisa yang siang hari ini akan kita boleh belajar. Kebetulan juga antara Elia dan Elisa ini melakukan mujizat yang tercatat di Alkitab ini bukan kebetulan, 2 kali lipatnya. Kalau Elia melakukan 8 mujizat, Elisa melakukan 16 mujizat, double porsi Bapak Ibu. Dan satu keunikan di dalam kehidupan 2 nabi besar ini adalah 2 pengharapan dalam kehidupan. Di dalam berpelayanan, di mana dalam pelayanan Elia terjadi kematian dan kehancuran karena Tuhan menghukum Israel, namun di dalam pengharapan dan pelayanan yang dengan Elisa terjadi kesembuhan dan pemulihan. Di dalam pelayanan Elia kita melihat hukuman Allah atas Israel yang bebal. Dalam pelayanan Elisa kita melihat janji, belas kasihan dan pengampunan Allah di dalam kehidupan orang-orang Israel. Ini menggambarkan apa Bapak Ibu ya? Bahwa saat kita boleh ada di dalam kehidupan untuk teladan Elisa, maka kita yang dahulu akan menjadi pribadi-pribadi yang siap seperti seorang Elisa, di mana dalam kehidupan saudara di masa yang lampau, tapi dalam pengharapan kita di dalam kehidupan double porsi, maka Tuhan akan sediakan, akan pulihkan kehidupan saya dan saudara. Next Bapak Ibu. Berikutnya Bapak Ibu, kita akan baca dulu 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 10. Kita akan buka Alkitab saudara. Ini adalah nats yang akan kita pelajari saat ini Bapak Ibu ya. 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 10. Ya, saya bacakan untuk Bapak Ibu. Coba perhatikan, di sini ada satu rumus di dalam kehidupan firman yang mungkin harus kita cermati. Di sini dikatakan menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke sorga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan dari Gilgal. Ya, berkatalah Elia kepada Elisa, baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Sudah perhatikan ya. Yang pertama tadi Elia ikut ya. Saat Elisa mengikuti Elia saat di Gilgal ya. Di sini dikatakan Elia lagi, kenapa kamu selalu mengikuti aku Elisa? Ya. Baiklah kau tinggal di sini saja. Karena apa? Aku akan pergi dalam keabadian. Aku akan pergi untuk meninggalkan dunia ini. Aku akan pergi kepada Tuhanku. Mengapa kau selalu ikut? Ya, dalam kehidupanku sebagai seorang nabi ya, yang tentu saja dalam kehidupan dunia ini tidak begitu menguntungkan. Mengapa engkau ingin ikut seperti aku di dalam kehidupan pelayananku? Tetapi di sini dikatakan Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Bapak Ibu, yang terjadi mereka berdua lalu berangkat ke Betel. Kita akan kupas satu-satu. Jadi tadi ke Gilgal dia tetap ikut, kemudian dia ke Betel, dia tetap ikut meskipun Elia katakan jangan kau mengikuti aku. Pada waktu itu keluarlah rombongan nabi yang ada di Betel mendapatkan Elisa. Lalu berkatalah mereka kepadanya, sudahkah engkau tahu bahwa pada hari ini Tuhanmu akan diambil daripadamu oleh Tuhan terangkat ke surga? Jawabnya apa Bapak Ibu? Aku juga tahu. Dia katakan diamlah. Berkatalah Elia kepadanya, hai Elisa, kembali supaya dia dicegah untuk ikut lagi ya Bapak Ibu ya.
Hai Elisa, baiklah tinggal di sini. Udahlah, kamu tidak usah ikut aku. Pelayanan itu susah loh Mbak Desi. Betul ya? Susah nggak? Sudah seperti ini masih dibantu saja. Betul ya? Enggak, betul ya? Kita sudah luar biasa tapi ada saja suara di luar sana. Ya, ikut Tuhan itu tantangannya terlalu banyak, Bu. Ya kan? Lebih baik kita happy-happy saja dalam kehidupan dunia. Ini maksud daripada pesan ini Bapak Ibu. Baiklah tinggal di sini sebab Tuhan menyuruh aku ke Yeriko. Kembali ya, dia mencegahnya. Tetapi jawabnya dia katakan, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Mereka berdua tetap kompak ya, Elisa enggak ya. Lalu sampailah mereka di Yeriko, masih tetap bersama. Ayat berikutnya yang ke-6 dikatakan demikian. Next, Pak. Berkatalah Elia kepadanya, baiklah tinggal di sini. Ini sudah sampai ya Bapak Ibu itu. Sebab Tuhan menyuruh aku kemana Bapak Ibu? Ke Sungai Yordan. Sekali lagi ya, malu ya, ngomong sih ada yang jadi gitu loh. Sudahlah, tidak usah ikut-ikut aku, pelayanan itu susah, ikut Tuhan itu berat ya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu ya, Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan engkau. Lalu berjalanlah keduanya. Ayat berikutnya, ada 50 orang dari rombongan Nabi itu ikut berjalan, tetapi mereka berdiri memandang dari jauh. Ketika keduanya berdiri di tepi sungai Yordan, saudara perhatikan, ada 50 orang pelayan Tuhan yang rombongan itu ikut berjalan, tetapi dikatakan apakah mereka bersama-sama ikut dengan keduanya Bapak Ibu? Tidak, mereka hanya melihat dari jauh. Kalau di situ ada warung mie ayam ya mungkin dia ada di sekitar warung mie ayam itu Bu Joko ya. Jadi dia nggak melihat, dia hanya dari jauh saja. Mereka berdua sedang bersama-sama di tepi sungai Yordan. Lalu Elia mengambil jubahnya, digulungnya. Jadi di sini masih ada di tepian sungai di mana mereka akan menuju ke tepi sungai yang lain ya Bapak Ibu. Lalu Elia mengambil jubahnya, kemudian digulungnya Bapak Ibu, dan dipukulkannya ke atas air itu, das. Maka yang terjadi apa? Terbagilah air itu ke sebelah sini dan ke sebelah sana, sehingga menyeberanglah keduanya dengan berjalan di tanahnya yang sudah kering Bapak Ibu. Ini orang luar biasa memang betul ya, Elia, dia manusia biasa. Dan sesudah mereka sampai di seberang, nah ini yang terpenting ya Bapak Ibu untuk saudara belajar. Berkatalah Elia kepada Elisa, sudah sampai ke seberang sungai Yordan ya Bapak Ibu ya. Nah ini poin di mana kita ini semua ingin mendapatkan urapan double kursi, betul ya? Tapi di sini dikatakan dalam poin yang terakhir, mintalah apa yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Sudah say goodbye ya, sudah mau pergi. Jadi Elia itu tidak pernah mati Mbak Selvi. Jadi di dalam cerita ini, Elia ini dia sudah tahu bahwa dia sudah diberitakan bahwa dia akan diambil oleh Tuhan. Tetapi dia adalah salah satu orang di dalam Alkitab, seorang nabi yang tidak pernah mati. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Mintalah sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa apa Bapak Ibu? Biarlah kiranya aku mendapat 2 bagian dari rohmu Bapak Ibu. Berkatalah Elisa. Nah ini yang sangat penting ya. Yang kau minta itu gampang apa sukar Bapak Ibu? Sukar. Untuk saudara bisa mendapatkan kehidupan double porsi, urapan double porsi dalam kehidupan saudara, dikatakan yang kau minta itu adalah sukar. Tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti yang demikian. Dan yang terjadi apa Bapak Ibu? Dan jika tidak, maka tidak akan terjadi.
Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini nanti akan saya konklusikan dalam satu langkah demi langkah ya, untuk melihat keunikan daripada pesan yang tertulis. Kita boleh belajar dari kitab 2 Raja-Raja 2 ayat 1 sampai 10 ini ya, karena mengandung pesan yang cukup tersembunyi ya. Kita boleh belajar ya untuk kita bisa mengupas. Bapak Ibu, di dalam kisah ini, next Pak Andreas, apa sih rahasia ya daripada kehidupan dan urapan double kursi? Kalau tadi pribadi Elisa adalah seorang pribadi yang rajin, seorang pribadi yang tekun ya, di sini dikatakan bahwa Elia adalah seorang pribadi yang setia. Karena menjelang Elia sang guru naik ke surga, ia diperintahkan untuk tetap tinggal dan tidak mengikuti Elia. Namun Elisa setia mengikutinya sampai akhirnya dimulai dari mana Bapak Ibu? Kita ingat dulu. Dari mana tadi? Dari Gilgal. Yang kedua, Bethel. Kemudian lagi di Yeriko. Dan yang terakhir di sungai Yordan. Ada 4 tempat, ada 4 tahap, dan ada 4 syarat. Ada 4 yang bisa kita renungkan. Bagaimana seorang Elisa ini bisa menjadi seorang yang sukses, yang luar biasa dalam kehidupan, pekerjaan, dan pelayanan. Next Bapak Ibu, ada 3 hal ya. Ada 3 hal dulu Pak Andreas ya sebelum ini ya. Bapak Ibu, untuk kita boleh ada, sebelum kita masuk dan mempelajari tempat-tempat yang tadi dikatakan, bahwa untuk mendapatkan rahasia double porsi, yang pertama kita harus memiliki kehausan hati. Untuk apa? Untuk mendapatkan lebih lagi Bapak Ibu. Kita tidak mendapatkan, tidak diberkati lebih karena kita memang tidak menginginkan untuk kita lebih. Artinya apa? Saudara harus ada dalam level kehausan. Saudara harus ada dalam satu kerinduan. Itu loh maksudnya ya. Saudara harus punya passion. Kalau saudara ingin maju, ya harus maju. Betul ya. Kalau saudara ingin supaya diberkati dalam kehidupan, pekerjaan saudara is okay. Ya. Kalau saat ini untuk Bahtera Pefumre sudah terus ya berekspansi ya, ya. Ya luar biasa, artinya kan ada kerinduan untuk maju toh. Nah itu loh maksudnya ya. Karena you kan memikirkan untuk lebih lagi diberkati. Gitu loh maksudnya ya. Ada passion untuk melangkah, ada passion dan semangat untuk maju, ada passion untuk meraih lebih lagi, penjualan yang lebih banyak, lebih dikenal orang lebih banyak, lebih lagi orang akan mengenal Bahtera. Betul ya. Itu kan yang dimaksud ini. Yang perlu kalau saudara ingin maju harus punya passion seperti ini. Gitu loh maksudnya Bu ya. Cuma satu hal, dia kalau close on Sunday masih belum berani. Kemudian yang kedua adalah tekad. Harus punya determinasi yang kuat. Bapak Ibu, ada 3 level orang ya. Kalau kita di dalam kehidupan kita menyaksikan, yang pertama, kalau ada sesuatu hal seseorang ingin maju, orang itu hanya tahu tapi tidak mengalaminya. Yang kedua, ya Bapak Ibu, hanya tahu dan melihat dari jauh tapi tidak mengalami. Ada yang tahu, melihat, dan mengalami. Bapak Ibu jangan cuma jadi orang yang tahu dan melihat, tetapi jadilah orang yang mau untuk mengalami. Artinya apa? Saudara harus punya tekad di dalam meraih dalam kehidupan. Yang ketiga, saudara harus rela bayar harga atau willing to pay the price ya. Sesuatu yang berharga pasti mahal harganya. Jika kita ingin double porsi, kita mesti juga rela untuk bayar harga double porsi itu. Tadi dikatakan ada beberapa tempat yang memang harus dilalui supaya kita bisa mendapatkan urapan double porsi. Yang pertama adalah kita baca dulu bahwa kita tadi dikatakan mereka sampai di Gilgal Bapak Ibu ya. Gilgal ini apa Bapak Ibu ya? Jadi sebelum dia mati, sebelum Elia ini ada pada penghujung hidupnya, dia mengunjungi tempat-tempat yang legend saat dulu awal-awal bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian Kanaan. Saudara nanti bisa lihat di dalam kitab Kejadian bahwa apa yang dilakukan dalam akhir kehidupan Elia ini melambangkan tentang kelepasan bangsa Israel dari Mesir dan bagaimana sampainya dia ke tanah Kanaan atau tanah perjanjian Bapak Ibu ya. Jadi tempat-tempat yang dilakukan adalah untuk dikunjungi, yang pertama adalah Gilgal. Gilgal itu adalah tempat untuk penyunatan Bapak Ibu. Kita akan melihat di dalam
Yosua 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Ini kita tahu ya Bapak Ibu ya, tempat apa sih Gilgal itu ya? Ya. Saya akan bacakan untuk saudara ya. Ketika semua raja orang Amori di sebelah barat sungai Yordan, semua raja orang Kanaan di tepi laut mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air sungai Yordan di depan orang Israel sampai mereka dapat menyeberang, tawalah hati mereka dan hilanglah semangat mereka menghadapi orang Israel itu. Pada waktu itu berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, Bapak Ibu, buatlah pisau dari batu dan sunatlah lagi orang Israel itu untuk kedua kalinya. Lalu Yosua membuat pisau dari batu dan disunatnya lah orang Israel itu di bukit kulit katan. Inilah sebabnya Yosua menyunat mereka, semua orang yang keluar dari Mesir, yakni yang laki-laki semua prajurit telah mati di padang gurun di tengah jalan setelah mereka keluar dari Mesir. Sebab semua orang yang keluar dari Mesir itu telah bersunat, tetapi semua yang lahir di padang gurun dalam perjalanan sejak keluar dari Mesir belum bersunat. Sebab 40 tahun lamanya orang Israel itu berjalan melalui padang gurun sampai habis mati seluruh bangsa itu, yakni prajurit yang keluar dari Mesir yang tidak mendengarkan firman Tuhan. Kepada mereka itu Tuhan telah bersumpah bahwa ia tidak akan mengizinkan mereka melihat negeri yang dijanjikan Tuhan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Tetapi anak-anak mereka yang telah dijadikannya ganti mereka itulah yang disunat Yosua, sebab mereka belum bersunat karena mereka tidak disunat dalam perjalanan. Setelah seluruh bangsa itu selesai disunat, maka tinggallah mereka di tempatnya masing-masing di perkemahan itu sampai mereka sembuh. Yang terpenting dalam ayat yang ke-9, dan berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, hari ini telah kuhapuskan celah Mesir itu daripadamu. Itulah sebabnya nama tempat itu disebut Gilgal sampai sekarang. Bapak Ibu, yang dimaksud dengan Gilgal di sini adalah sunat hati, Bapak Ibu ya. Bayangkan pada saat itu sunat itu tidak ada penghilang rasa sakitnya. Jadi dikatakan di sana membuat untuk bersunat saja dari batu. Coba bayangkan pada saat itu kalau yang laki-laki rasanya seperti apa. Sakit sekali tentu kalau kita membayangkannya ya Bapak Ibu. Tetapi yang dimaksud di sini adalah sebagai suatu lambang. Pada saat saudara diawali dalam kehidupan untuk mendapatkan kehidupan dan kemuliaan double porsi, yang pertama saudara harus melalui Gilgal, Bapak Ibu, sebuah tempat untuk menyunat hati saudara. Apa yang dimaksud dengan menyunat hati, Bapak Ibu ya? Kalau engkau saat ini dalam kehidupan lamamu, maka engkau harus meninggalkan sifat-sifat yang lama dulu. Saya ingat pada saat dulu kami bersama-sama dalam melalui kehidupan, Bu Joko sering menyaksikan ya, bagaimana seseorang itu kalau mau dibentuk untuk mendapatkan urapan double porsi, kalau ibarat akuariumnya harus dibuang airnya dulu. Kemudian dibersihkan kaca dindingnya. Setelah itu digojaki berkali-kali. Baru kemudian diizinkan untuk diberikan air yang baru atau berkat yang baru. Artinya apa Bapak Ibu ya? Untuk saudara sama mendapatkan berkat double porsi, bersiap-siap seperti akuarium ini, di mana pada saat dulu ada dalam kenyamanan dalam kehidupan, sekarang Tuhan izinkan semua dibersihkan sama Tuhan. Ya, dulu kita ada di dalam situasi kenyamanan sama. Pada saat kehidupan saya, dalam hidup saya dengan keluarga saya, semua dalam keadaan, semua dalam kenyamanan dulu ada. Kemudian kami semuanya harus selesai sampai semuanya benar-benar nol, semuanya bahkan negatif ya betul ya. Kami semuanya diproses. Kami tidak punya apa-apa lagi di dalam kehidupan itu. Tetapi sekarang kami tahu bahwa ternyata kami harus melewati Gilgal. Kami harus ada di dalam sunat hati, di mana kami harus dibersihkan dulu. Kehidupan kami harus disempurnakan dulu, kehidupan kami harus dikuduskan dulu, kehidupan kami harus disucikan dulu, supaya pada saat engkau akan menjadi umat Tuhan yang akan diberkati, maka Tuhan sudah berkenan di dalam kehidupan saya dan saudara. Bila saat ini saudara dalam proses, saudara ada di Gilgal, kalau ada disuruh pulang enggak nih? Ya, dan sampai di Gilgal baru dibersihkan sudah pulang enggak?
Sampai tidak di seberang sungai Yordan? Enggak sampai. Ya, jadi kalau saat ini engkau saat ada dalam kehidupan pergumulan saudara, itu baru awal. Itu baru sesuatu Anda berada di tahap Gilgal. Kalau saudara sampai di Gilgal mau mengharapkan double porsi sudah kembali, maka semuanya tidak akan terjadi. Kalau saudara ada dalam tanah perjanjian di dalam kehidupan saya satu saudara. Bapak Ibu kemudian setelah sampai di Gilgal dikatakan mereka berdua sampai di Betel, Bapak Ibu ya. Betel ini adalah sebuah tempat yang luar biasa, di mana dalam Kejadian 28 ayat 10 sampai 17 adalah sebuah tempat di mana terjadi pergumulan dan pergulatan dari seorang Yakub dengan seorang malaikat Tuhan yang ternyata dia adalah Tuhan sendiri. Dan saudara ingat, seorang penipu, seorang yang mempunyai sifat yang buruk, seorang yang mempunyai sikap dalam kehidupan yang penuh aib dan dosa Bapak Ibu, tetapi pada saat dia boleh bergumul dengan Tuhan dan dia memenangkan pertarungan itu, tetapi kemudian dia dari seorang pecundang, dari seorang yang saat itu adalah seorang yang penipu, pendosa, tetapi Tuhan jadikan dia seorang pahlawan, sehingga Yakub berubah namanya menjadi apa Bapak Ibu? Israel Bapak Ibu ya. Ini adalah saat engkau di dalam kehidupan Gilgalmu, pada saat engkau tetap melangkah, pada saat engkau tetap setia, maka engkau akan sama sampai di Betel. Engkau akan bertemu dan engkau akan bertemu dengan Tuhan. Maka engkau akan mengalami Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Karena dikatakan bahwa dalam kehidupan Kristen bukan soal teori dan pengetahuan saja, tetapi mengalami hadiratnya, hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan, dan kita akan mengalami kebaikan dan luar biasa dari Tuhan Yesus Kristus. Kemuliaan untuk Tuhan kita. Bapak Ibu, tempat berikutnya adalah kita sampai ke Yeriko. Kalau tadi dikatakan saudara diproses, masih dibersihkan, kemudian Anda terus setia, kemudian Anda mengalami proses yang Yakub alami untuk mengalami Tuhan dalam hidup saudara dan saudara. Pertanyaannya, apakah sudah selesai? Saudara disuruh pulang enggak ya? Sampai di sini sajalah. Atau memang kita sudah cukup puas pada saat kita sudah bertemu atau mengalami Tuhan dalam hidup saya dan saudara? Bapak Ibu, ternyata mereka berdua melangkah menuju ke Yeriko, di mana di dalam cerita tentang Yeriko ini ada sebuah kota dengan bentengnya yang kuat, dan di mana benteng itu baru runtuh setelah 7 kali kita mengelilinginya. Semua dengan tetap puji-pujian kita dengan sorak-sorai Bapak Ibu. Artinya apa? Bahwa pada saat engkau sudah mengalami Tuhan dalam hidupmu, maka di sana engkau ada dalam masa ketekunan, di mana kita yang terus-menerus tetap hidup dan selalu menjaga keintiman dengan Tuhan. Dengan cara apa Bapak Ibu untuk menjaga keintiman? Runtuhkan apapun yang menjadi halangan. Segala hambatan di dalam saudara berdoa, tetap tekun untuk baca Alkitab dan merenungkannya siang dan malam, selalu memuji dan memuliakan Tuhan, berpuasa dan selalu hidup di dalam kekudusan saya dan saudara. Bapak Ibu, sampai di Yeriko, saudara bertekun, saudara harus tetap kuat. Dan inilah yang terakhir adalah saat saudara dan saya sampai ke Sungai Yordan ya. Sungai Yordan menggambarkan pemisahan diri kita dari kehidupan duniawi dan senantiasa hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Artinya apa? Bukan berarti kita memisahkan di dalam kita untuk tidak bergaul dengan warga masyarakat atau siapa di lingkungan kita, tetapi apa Bapak Ibu ya? Kita harus memisahkan hati kita sebagai umat Tuhan untuk kita tetap hidup tidak sama dengan kehidupan dunia ini. Saudara dan saya harus tetap tekun, senantiasa hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Gampang Bapak Ibu untuk kita melewati masa-masa yang tadi dikatakan. Yang pertama apa Bapak Ibu? Melewati masa, melewati Gilgal, amin. Kita siap melangkah untuk menuju Betel, amin. Kita siap melangkah untuk menuju Yeriko, amin Bapak Ibu. Dan yang terakhir, saudara harus siap untuk bisa melintasi Sungai Yordan.
Amin Bapak Ibu. Caplek kanan kiri, siap untuk selalu terus melangkah. Siap untuk selalu melangkah. Siang hari ini kita mau belajar Bapak Ibu ya. Seperti Elisa ini. Ada makna yang tersembunyi daripada firman Tuhan yang sebenarnya kita lihat begitu sederhana ini ya. Bagaimana kita saat ini boleh hidup untuk kita bisa mendapatkan kehidupan dalam urapan seperti Elisa. Yang pertama Bapak Ibu, semua masa lalu kita serta aib dan dosa kedagingan kita, kehidupan kita yang penuh dengan hal-hal yang telah kita lakukan di masa lalu, kita harus siap untuk diproses Tuhan. Yang kedua, kita harus siap untuk melangkah menuju proses untuk mengalami Tuhan secara pribadi. Yang ketiga, kita harus senantiasa ada dalam ketekunan yang terus-menerus untuk menjaga keintiman kita dengan Tuhan. Dan yang keempat, kita harus mampu untuk memisahkan diri dari kehidupan duniawi untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran. Dan di sanalah di seberang sungai Yordan, maka kita akan boleh melihat bagaimana kita menyaksikan kuasa daripada Tuhan untuk kita bisa mendapatkan urapan double porsi seperti yang dikatakan untuk mendapatkan 2 bagian daripada rohmu. Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Siapa yang siang hari ini siap untuk kita boleh belajar seperti seorang Elisa? Lambaikan tangan saudara. Ya, lambaikan tangan saudara. Dan kita akan sama-sama untuk tunduk kepala siang hari ini. Bapa di surga, kami bersyukur, kami berterima kasih biar siang hari ini kami boleh ada di dalam persekutuan ini. Hamba-Mu telah selesai untuk berkata-kata. Kami percaya Bapa, Engkaulah yang akan lebih dan lebih lagi di dalam kuasa Roh Kudus dalam setiap pribadi jemaat kami. Untuk mereka senantiasa untuk lebih lagi merenungkan kebenaran firman yang telah Hamba-Mu sampaikan siang hari ini. Siang hari ini Bapa, kami boleh belajar tentang seorang Elisa. Di dalam kasih kuasa-Mu, di mana Engkau telah mengurapinya dengan urapan yang double porsi. Kami percaya Bapa, siang hari ini kami mau belajar untuk kami boleh melangkah Tuhan sama seperti yang telah Elisa lakukan, untuk melangkahkan kaki dengan penuh keyakinan untuk bisa melewati Gilgal, untuk bisa melewati Betel, untuk bisa melangkah menuju Yeriko, dan akhirnya kami akan sampai kepada tanah perjanjian di seberang sungai Yordan dalam kehidupan kami. Biarlah siang hari ini Bapa, setiap umat jemaat dan pelayan-Mu saat ini Tuhan, semuanya kita boleh dan ada di dalam sebuah peranungan, supaya kita boleh meninggalkan aib dan dosa kita, untuk kita boleh bersunat hati, meninggalkan keinginan daging, untuk perlu sebagai dasar kita akan ada dalam kasih Tuhan. Yang kedua adalah mengalami Tuhan secara pribadi, secara mengalami proses transformasi, di mana kami menuju janji Tuhan untuk pemulihan kehidupan kami. Kami juga boleh ada di dalam senantiasa diberikan kekuatan untuk senantiasa tekun, untuk berdoa, merenungkan firman dan intim dengan Tuhan. Dan yang terakhir Bapa, kuatkanlah setiap umat dan jemaat-Mu untuk kami boleh menjaga dan berusaha untuk hidup di dalam kekudusan dan kebenaran, supaya kami boleh menyongsong janji Tuhan sama seperti yang telah Tuhan lakukan terhadap Elisa. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Biarkanlah kami semua jangan hanya jadi penonton, tetapi kami mempunyai semangat dan untuk merebut berkat double porsi yang Tuhan janjikan untuk setiap pribadi yang siap sedia untuk diproses oleh Tuhan, untuk bisa melewati Gilgal, menuju ke Betel, menuju ke Yeriko, dan menuju ke Yordan. Terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Ampuni dan segala kekurangan kami di dalam menyampaikan dan berpelayanan siang hari ini. Dan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, mari kita sudah diberkati dengan firman Tuhan siang hari ini. Katakan dengan iman, haleluya, puji Tuhan, amin.